Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 11 Oktober 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kasih Tanpa Ujung atau Kasih Tanpa Batas. Firman Tuhan terambil dalam Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-22 sampai dengan ke-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, dengan rasa syukur yang mendalam dan luar biasa, kami bersyukur memiliki Allah yang memikirkan semua yang terbaik untuk kehidupan kami, sekalipun seringkali kami salah mengerti dan salah memahami tentang Tuhan yang seharusnya kami bisa pahami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kasih tanpa ujung atau kasih tanpa batas. Perdebatan tentang kasih, perdebatan tentang cinta tidak pernah akan selesai sampai dunia ini pun berakhir dan kiamat pun kemudian mendekati dan menghampiri kehidupan manusia, tidak pernah akan selesai. Cinta dan kasih adalah sesuatu yang dicari, yang diharapkan, yang dirindukan. Namun cinta dan kasih juga sesuatu yang kemudian juga dipersalahkan, dianggap sebagai sumber masalah dalam kehidupan. Bagaimana orang-orang yang menjalin cinta, menjalin kasih kemudian berakhir dengan rasa sakit yang luar biasa, berakhir dengan pengkhianatan. Sehingga cinta dan kasih secara dunia punya dua sisi, satu membahagiakan, namun yang lain adalah membuat penderitaan panjang yang tanpa akhir. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa yang dimaksud dengan kasih tanpa ujung atau kasih tanpa batas? Dalam Ratapan pasal 3:22 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Mari sahabat seperjalanan kita lihat kalimat kata-kata yang ada dalam ayat ini. Yang pertama dikatakan, tak berkesudahan. Kemudian ditekankan tak habis-habisnya. Lalu kemudian ditekankan kembali selalu baru tiap pagi. Kemudian disimpulkan besar kesetiaan-Mu. Dalam terjemahan aslinya adalah sesuatu yang besar dan tidak ada bandingnya. Dibandingkan dengan apapun tetap kasih Allah sebagai yang besar. Namun yang menjadi pertanyaan, kasih semacam apakah yang diberikan oleh Allah? Maka kasih yang diberikan Allah adalah kasih yang menyelamatkan. Kasih yang memikirkan adalah di penghujung kehidupan kita, jangan sampai kita tersesat, jangan sampai kita salah jalan, kemudian kita salah mengambil keputusan-keputusan dalam hidup ini. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca kitab Ratapan di ayat yang pertama dan ayat-ayat yang lain, akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murka-Mu. Ia Tuhan menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Sahabat seperjalanan, kitab Ratapan adalah kisah yang ada dalam perjanjian lama yang menggambarkan sebetulnya kebebalan, kedegilan hati daripada orang Israel. Tatkala kemurahan, kebaikan, kenyamanan, kesehatan, berkat yang Tuhan berikan kepada manusia, kepada orang Israel. Namun kemudian karena berkat itu membuat mereka salah jalan, membuat mereka berada dalam kegelapan, membuat mereka akan tersesat dan di penghujungnya adalah kebinasaan. Maka Allah melakukan sebuah tindakan-tindakan agar kita tidak masuk kemudian berjalan lebih jauh dalam kesesatan. Dalam proses mengingatkan dan mendidik kita,
Allah mengizinkan banyak hal terjadi dalam kehidupan kita. Kita bisa mengalami sakit, kita bisa mengalami kegagalan, kita bisa mengalami banyak hal yang membuat kita bisa putus asa dan kecewa. Itu adalah sesuatu yang sulit dimengerti. Sahabat seperjalanan, lalu kita bertanya, kalau begitu apakah itu yang disebut dengan cinta dan kasihnya Tuhan untuk kita? Kalau Tuhan mencintai, sekaligus Tuhan mengizinkan penderitaan, sekaligus Tuhan mengizinkan kesusahan, apakah itu cinta yang datang dari Tuhan? Sahabat seperjalanan, mari saya sederhanakan untuk memahami tentang cinta Tuhan. Saya adalah seorang ayah yang boleh dikatakan tidak pernah memukul anak. Dan pukulan kepada anak saya yang ada 3 anak, itu hanya terjadi kepada anak yang paling besar. Mengapa itu memukul? Memukul suatu saat memukul anak saya yang paling besar waktu dia masih kecil, maka sesungguhnya satu pukulan rasa sakit yang dialami oleh anak saya yang paling besar, itu mungkin 10 kali lipat, 100 kali lipat lebih sakit buat seorang ayah yang memukul anaknya. Mengapa? Karena dia sudah mengalami sebuah adiktif kepada games. Waktu itu belum ada katakanlah internet, belum ada wifi, dia harus katakanlah ke warnet, warung internet. Nah, sedemikian kemudian terikat dengan kata-kata lembut, dengan nasihat, dengan dipanggil, dengan diajak bermain, maka tidak kena, hanya terpaksa memukul. Nah, pukulan itu sebetulnya sangat menyakitkan buat saya pribadi. Setelah kemudian anak saya besar dan dewasa, dia memberikan kesaksian, kalau papa tidak memukul saya di waktu itu, saya tidak tahu jalan yang saya tempuh itu akan seperti apa. Dan saya tidak bisa menghentikan adiktif yang kemudian sampai bergaul dengan katakanlah kelompok-kelompok anak-anak yang membawa kepada jalan yang salah. Demikian juga sahabat seperjalanan. Apa yang dilakukan Tuhan kepada kita terkadang lebih perih hati Tuhan daripada hati kita menghadapi kesusahan dan kesulitan. Sahabat seperjalanan, itu adalah kalau kita salah jalan. Namun ada aspek kesusahan kesengsaraan yang bukan salah kita dan juga bukan karena Tuhan memberikan, namun karena dosa kolektif. Dosa kolektif yang dilakukan oleh orang lain, kita pun kena dampaknya. Misalkan sahabat seperjalanan, ada truk yang membawa kemudian katakanlah minyak di dalam truk tersebut, lalu minyaknya bocor, berceceran di jalan. Maka bukan kesalahan kita, karena kelalaian, karena ketidaksempurnaan manusia, atau memang dia tidak bertanggung jawab untuk melakukan katakanlah antisipasi. Kemudian itu menimbulkan kecelakaan. Jadi ada kecelakaan yang karena memang kita tidak sempurna ada di dalam dunia yang setelah jatuh dalam dosa, yang membuat ada banyak faktor terjadi, bencana, kelaparan, dan segala sesuatunya. Namun sahabat seperjalanan, percayalah bahwa pada dasarnya Tuhan mengizinkan segala sesuatu itu karena satu perkara, Dia mencintai kita. Dan Tuhan tidak ingin kita hidup dalam ketersesatan. Ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Biarlah kita boleh menghayati, Tuhan tidak pernah merancangkan yang salah. Kalau Tuhan izinkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, itu pun demi kebaikan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami, dan kami percaya apapun yang diizinkan Tuhan membawa kebaikan kepada kami. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan rencana waktu dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua. Percayalah, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.